Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini sekarang kita nginjak puasa hari ke-10. Berarti kita sudah 10 hari menginjak 11 hari. Jadi kalau tidak ada halangan, bentar lagi berlibur yang berhak menerima libur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan nih, perhatikan. Yang perlu ditulis, yang perlu ini. Biar puasa kita lebih berkualitas lagi. Wal yujani bisoimu arrofahiyata wal iktaro min tanawulis syahwati wal ladzati kama zakarnahu. Orang yang berpuasa hendaklah meninggalkan kemewahan dan hendaklah meninggalkan memperbanyak mengikuti hawa nafsu dan kesenangan. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Jangan sampai orang yang berpuasa itu bermewah-mewah atau banyak mengikuti hawa nafsu. Wa aqallu zalika antakuna adatuhu minat taraffuhi wahidatan fi ramadana wa ghairihi. Jadi sedikit-sedikitnya minimalnya itu meninggalkan kemewahan, itu minimalnya itu terbukti dari kebiasaan dia antara di bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan sama, terutama ketika berbuka. Soalnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ketika tidak berpuasa di lain bulan Ramadan beda. Contoh, ketika berbuka numpuk-numpuk makanan yang tidak ada diada-adakan. Jadi makanan itu kadang-kadang lebih mewah ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan. Yang tidak ada menjadi ada. Nah, minimalnya itu sama di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Wa illa falir riyadati wa mujanibi syahawati nafsi atharun kabirun fi tanwiril qalbi wa tutlabu bil khususi fi ramadana. Nah, ini adalah latihan dan menjauhi syahwat. Karena di dalam latihan dan menjauhi syahwat itu ada efek yang besar. Ada efek yang besar, ada athar yang besar ketika menjauhi hawa nafsu dan latihan yang tadi itu. Efek yang besarnya itu apa? Di dalam penerangan hati menjadi bercahaya. Nah, jadi dengan puasa itu, kalau kita meninggalkan kemewahan-kemewahan, khususnya di bulan Ramadan, minimalnya sama antara di bulan biasa dan di bulan Ramadan, itu adalah bagian daripada latihan.
terus diiringi dengan menjauhi hawa nafsu, maka akan lahirlah pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar apa? Di dalam penerangan hati. Dan itu khususnya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kita membiasakan apa ya? Membiasakan seadanya, jangan yang tidak ada diadakan. Hari kita mah diada-adakan bagaimana? Ya segini adanya, betul tidak? Nanti kalau liburan di rumah, sok lihat di jalan-jalan, di jalan-jalan. Kalau mau sore, kalau mau buka itu rame semuanya, rame, beraneka ragam makanan ada. Banat sama banat pergi untuk menyiapkan apa nih yang kira-kira berbuka ini, apa yang akan dimakan. Yang tidak ada menjadi ada. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita pakai latihan. Latihannya apa? Ya, tidak bermewah-mewah. Dan tidak ada yang bisa dimewahkan. Emang segini kemampuan kita dan tidak bisa memaksakan. Segitu itu apa? Alhamdulillah. Efeknya apa? Hati akan insya Allah bisa menjadi terang, hati itu bercahaya. Kalau hati sudah terang, sudah bercahaya, maka tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Itu yang mahal, yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, khususnya di bulan Ramadan ini, dijadikan ajang latihan. Perut dilatih untuk lapar, dilatih menahan haus, dilatih menahan lapar, terus dilatih untuk menjaga hawa nafsu. Nah, nanti akan lahirlah apa? Hati menjadi terang, hati menjadi bercahaya. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadana adatin minat tarafuhat wa syahawat allati la ya'tadunaha fi ghairi Ramadan fagururun gharrahum bihi syaitan hasadan minhu lahum. Dan orang-orang yang menjadikan kebiasaan bermewah-mewah dan mengikuti hawa nafsu di dalam bulan Ramadan, yang bukan menjadi kebiasaannya di lain bulan Ramadan. Jadi ada kebiasaan baru di dalam bulan Ramadan. Itu adalah bagian daripada tipu muslihat yang oleh syaitan apa? Menipu kita. Kenapa setan menipu kita? Karena hasud kepada kita. Keinginan setan itu ya begitu. Ya, manusia itu, semua manusia yang mukmin mereka menjalankan ibadah puasa. Setan tidak eleh, setan tidak mau kalah mereka. Makanya apa? Ditipulah orang-orang itu. Ditipu dengan bagaimana? Berbuka berlebih-lebihan. Yang bukan menjadi kebiasaan dia di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada kebiasaan baru. Menumpuk-numpuk makanan, bermewah-mewah pakaian. Nah, itu adalah bagian daripada apa itu?
tipu daya setan. Makanya ini bagian hal penting nih untuk kita ini. Hatta la yajidu barokati saumihim. Nah, sampai mereka itu, orang-orang yang bermewah-mewah tadi tidak mendapatkan berkah dari puasa. Ibadahnya mah bagus dia. Ibadahnya itu apa? Puasa, menahan lapar dan dahaga, telinganya dijaga, matanya juga dijaga, terus perutnya juga dijaga. Setan tidak kalah. Nih perut jangan sampai ketika berbuka ini tidak ada makanan yang dimakan. Akhirnya apa? Banyak makanan ditumpuk-tumpuk dan tidak termakan. Akhirnya mubazir. Tapi kita mah alhamdulillah. Pesantren ini kita alhamdulillah semuanya. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak diada-adakan. Jadi dengan serba keterbatasan dan keadaan ini malah bagian daripada latihan kita. Di semuanya kita berlatih. Dan mudah-mudahan nilai puasa kita ini menuju pada kesempurnaan. Insya Allah. Wala tazharu alaihim asaruhu minal anwari wal mukashifat. Tidak tampak dalam diri mereka, diri orang-orang yang berpuasa, efek daripada puasa, yaitu apa itu? Cahaya dan mukashifat, ketersingkapan batin tidak ada. Apa? Wal khusyuk lillah, bahkan kehusuan pun tidak ada. Gara-gara yang mana itu? Gara-gara tarafuhat, wasyahwat. Nah itu gara-gara itu digilekeun sedikit oleh setan. Wal inkisari, betapa beruntungnya menjadi orang yang taat. Ada penghapusan dosa secara harian, ada penghapusan dosa kecil-kecil secara mingguan, yaitu dari Jumat ke Jumat. Ada yang bersifatnya tahunan, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Dosa jangan menganggap sepele, dosa kecil. Kalian scroll TikTok misalkan, jelag banu itu kan itu dosa. Kalau ditancelebkan gedean itu. Makanya terhapus dengan yang tadi, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari bulan Ramadan ke Ramadan, tapi dengan catatan apa? Mengerjakan ibadah sholat, mengerjakan ibadah sholat Jumat, mengerjakan ibadah puasa. Jadi insya Allah dosa-dosa kecil tahunan diampuni lewat bulan Ramadan bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa sesempurna mungkin. Kalau adab-adaban yang tadi dipraktekkan semaksimal mungkin. Belajar menghindari apa? Berbuka, menumpuk-numpuk makanan dihilangkan. Menumpuk-numpuk bermewah-mewah di dalam makan dihilangkan. Itu dari hal-hal yang kecil, bagian daripada latihan kita. Nah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati menjadi terang benderang, sehingga kita bisa merasakan apa?
bisa merasakan nikmatnya berzikir, bisa merasakan nikmatnya berdoa, bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Itu kan luar biasa. Mudah-mudahan seperti begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yadaihi. Terus apa? Tidak ada kerendahan, merasa hina di hadapan Allah. Wa taladzuzi bimunajatihi, dan tidak ada yang namanya kenikmatan, merasa enak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabihi wa dzikrihi, bahkan tadarusnya terus zikirnya tidak pernah merasa nikmat. Berarti apa itu? Efek dari puasa ada kebiasaan baru. Yaitu apa itu? Tarafuhat wasyahwat. Nah, kita ini jangan sampai begitu. Jadi, di bulan Ramadan ada kebiasaan baru. Apa itu? Bermewah-mewah. Bermewah-mewah ketika berhadapan dengan buka puasa. Minimalnya apa? Minimalnya sama. Minimalnya sama antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Ketika berbuka, ketika sahur. Dan biasanya itu maksud itu menerima titipan. Tapi sekarang ada nggak kan? Nggak ada ya? Hah? Jarang. Nah, berarti ada peningkatan yang luar biasa. Ya tadi teh. Jadi karena keterbatasan kita, akhirnya membawa kepada kesederhanaan. Dan kesederhanaan ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan berkah daripada puasa. Dan mudah-mudahan dengan puasa kita ini melahirkan kehusuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling mahalnya itu apa? Merasa enak, merasa nyaman dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi merasakan nikmatnya tadarus. Apalagi bisa merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus dipaksakan sampai merasakan nikmatnya tadarus. Nah, kita mah semuanya insya Allah. Jadi belajar menikmati ibadah itu luar biasa. Jadi belajar tidak tadarus itu, hati itu hampa. Belajar kalau kita tidak tidak berzikir itu hampa. Belajar. Makanya belajar latihan. Belajar memaksakan diri. Wa kanat adatus salafi rahmatullahi alaihim at-taqlilu minal adati wasyahawati wal istiktsaru minal a'mali sholihati fi Ramadana bil khususi. Nah, ini jadi kebiasaan ulama-ulama salaf mengurangi kebiasaan terus mengurangi mengikuti hawa nafsu dan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Jadi ulama salaf itu memang mereka orang-orang soleh. Jadi sudah mah kebiasaan mengikuti hawa nafsunya kurang, tambah dikurangi lagi. Bisa jadi sudah tidak ada. Jadi tidak ada kebiasaan-kebiasaan mengikuti hawa nafsu.
dikurangi lagi. Amal solehnya sudah banyak, diperbanyak lagi. Nah, jadi makin lebih banyak. Itu ulama-ulama salaf. Wa in kana dzalika ma'rufan min sairihim fi jami'il awqat, walaupun ulama salaf itu sudah dikenal di dalam perjalanan mereka di semua waktu, bahwasanya semua waktunya hampir semua dipakai untuk beramal soleh. Ya iya tuh. Sama juga ulama sudah kurang dikurangi lagi, sudah kurang dikurang-kurangi lagi. Bisa jadi tidak ada, sudah banyak diperbanyak lagi. Makanya nih kita nih, makanya nih harapan saya itu ketika pulang di rumah itu di pesantren sudah lah lumayan segini, lumayan bagi kita segini luar biasa, walaupun jangan pernah cukup merasa banyak berbuat amal soleh, harusnya makin banyak lagi. Liburan di rumah banyak lagi. Jadi begitu pulang di rumah itu yang banyak itu bukan sarena, tapi apa? Tadarusnya yang banyak, talabul ilminya yang banyak, beramal solehnya yang banyak. Kamu tinggal di pesantren, tadarus, terus zikir, terus ngaji, ya ada lingkungannya, lingkungan pesantren, alhamdulillah. Tapi ketika kalian kebiasaan kita di pesantren terus diterapkan di rumah masing-masing, itu luar biasa bagusnya, bagusnya berarti kalian termasuk orang yang luar biasa. Sholatnya dijaga berjamaahnya, terus bukanya pun dijaga, tidak ikut-ikutan orang, tidak ikut-ikutan orang. Karena mentang-mentang dekat dengan orang tua, orang tuanya punya uang, segala dibeli, ini dibeli, segini itu penuh dengan makanan, dipersiapkan untuk apa itu? Maghrib buka. Padahal kekuatan perut ya segitu-gitu aja, sampai ke akhirnya apa? Melahirkan apa? Taraweh, Koreang, tadarus, Koreang. Akhirnya rutinitas setelah berbuka itu menunggu taraweh, akhirnya mulut calangap, why? Begitu datang azan nanti udah komat, teh. Ada HP di pinggir, pikiran terus. Sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya apa? Meninggalkan taraweh sudah menjadi biasa. Tidak ada tidak ada gelisah, karena sudah 3 hari tidak taraweh. Kalau gelisah tidak mendirikan taraweh, luar biasa. Gelisah tidak tadarus itu luar biasa. Yang dikhawatirkan itu apa? Tidak merasa nyaman dengan tidak tadarus, merasa nyaman dengan ibadah-ibadah yang lain, itu berarti yang lahir efek positif atau negatif? Negatif. Padahal kebiasaan kita di pesantren tadarus, thalabul ilmi, ngaji seperti begini. Sore menunggu azan maghrib, tidak kemana-mana, ada yang tadarus, ada yang berkegiatan apa mempersiapkan. Itu kan semuanya perbuatan baik semuanya. Begitu di rumah, jimak blak, Na'udzubillah. Makanya kebiasaan kita di pesantren, mudah-mudahan ketika di rumah itu tidak berubah sedikit pun. Insya Allah. Kalau itu dikerjakan,
kalian termasuk manusia yang luar biasa. Ngorakene rajin ibadah. Luar biasa. Masih muda, umurnya belasan tahun. Tapi sudah memperhatikan ibadah. Itu luar biasa. Jadi tidak terbawa dengan arus. Tidak terbawa dengan lingkungan. Bahkan bisa membawa lingkungan. Menunggu azan itu di mana? Di masjid. Nah, itu luar biasa. Cuma yang jadi permasalahan, ada enggak? Ada atau enggak? Karena di masjid itu biasanya aki-aki, orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua. Nah, makanya di kampung masing-masing itu diisi. Wa min adabihi, dan dari adab berpuasa itu apa? Allah yukthirot tasyagula bi umurid dunya fi syahri Ramadan. Bagian daripada adab berpuasa itu apa? Tidak sibuk dengan urusan dunia. Di pada bulan Ramadan ini tidak disibukkan dengan ibadah, dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan keduniaan. Bal yatafarragu anha al ibadat lillah. Bal yatafarragu anha li ibadatillahi wa zikrihi ma amkanahu. Akan tetapi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini apa? Menyempatkan diri, banyak mengosongkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini. Tapi dari segini mah kita mah ya tadi ya. Segini mah luar biasa. Nah, segini mah alhamdulillah bisa segini mah. Yang saya khawatirkan bukan di pesantren. Di mana? Di rumah masing-masing. Di pesantren mah wildan luar biasa. Jaka luar biasa. Nah, di rumah tahun cenah. Di rumah bisa tidak? Minimalnya sama lah. Kehidupan di pesantren dengan kehidupan di rumah. Sahlan. Minimalnya apa? Sama. Jam segini minimalnya kalau di pesantren ngaji seperti begini. Di rumah kan tidak ada. Kecuali kalau kalian berjamaah di masjid. Nah, nunggu orang lain. Di masjid-masjid kan suka ada. Apa namanya? Kulsub. Apa kulsub? Kuliah subuh. Thalabul ilmi sama. Bagian daripada thalabul ilmi. Ibadah thalabul ilmi. Cari oleh kalian. Duduk, mendengarkan. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Bahkan pahalanya lebih gede. Pulang, tadarus. Setelah tadarus, beres-beres rumah. Terus ya kualitas puasanya jauh lebih baik. Kira-kira orang tua kalian bahagia nggak? Hah? Kalau kalian banyak berbuat baik, orang tua kalian bahagia nggak? Bahagia. Mual pusing. Tidak akan ada orang tua. Mana yang mati udang subuh sahur nepi ka ayeuna pagawean teh ngaji tulu sare atuh kali-kali lain ngaji wae. Ada mah orang teh gitu. Oh, kacape ngaji wae, sare. Ada enggak? Paling ini alhamdulillah boga budak rajin ibadah. Mana yang mati mulai balik nepi ka dieu ayeuna ngan ngadoa we tuluy.
teu capek asaha moal mungkin dan tidak mungkin aya. Paling dia apa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wala yadkhulu fi syai'in min asghali dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi. Nah, kalau urusan dunianya lebih penting, baru dia mengerjakan. Selainnya apa? Dipakai untuk kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan akhirat. Au fi haqqi man yalzamuhul qiyamu bihi minal iyal wa nahwihim, atau misalkan atau ada orang di mana orang tersebut merupakan tanggung jawab dia dari segi kehidupannya, minal iyal wa nahwihim, yaitu keluarga dan selain daripada keluarga, model anak kan tanggung jawab siapa itu? Bapaknya. Istri tanggung jawab bapaknya, karena seorang ayah harus bekerja, berusaha menafkahi anak istri. Itu mah bagian daripada kewajiban dia. Jangan sampai ketika berbuka tidak ada, jangan sampai ketika sahur tidak ada makanan yang harus dimakan. Makanya kewajiban orang tua apa? Menafkahi anak. Ya, karena di bawah tanggung jawab dia ada anak dan ada istri yang harus dijamin sama si ayah yang tadi. Nah, itu baru boleh berangkat pagi, pulang sore. Bisa kamu nanti jadi seorang ayah. Kata Pak Ustadz, jangan sibuk dengan urusan dunia. Akhirnya apa? Padahal di bawah dia ada di bawah kamu ada tanggung jawab yang harus kamu tanggung jawab dari segi kehidupannya. Siapa itu? Anak dan istri. Kerja. Apa? Kerja. Berarti kalian itu di bawah tanggung jawab orang tua kalian dari segi apa? Nafkah. Nah, itu. Wa dzalika li anna syahra Ramadan fi syuhuri bimanzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Nah, karena bulan Ramadan itu posisinya seperti hari Jumat di hari-hari yang lain. Nah, mereka hari Jumat itu apa? Sayyidul Ayyam. Kalau bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur. Nah, posisinya bulan Ramadan ini siga atau seperti hari Jumat. Apa? Fayan bagi lil mu'mini ayyaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususon. Maka seyogianya bagi seorang mukmin menjadikan hari Jumat ini kesibukannya disibukkan untuk urusan akhirat. Begitu juga di bulan Ramadan khususnya. Karena dari Ramadan ke Ramadan itu, dari Ramadan ke Ramadan yang kemarin sampai ke Ramadan yang sekarang, dosa-dosa kecil itu diampuni, dihampura oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa-dosa kecil yang bersifatnya tahunan, dosa-dosa kecil yang sifatnya dosa tahunan, bagi orang yang mengerjakan puasa semaksimal mungkin, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus. Terus dosa-dosa kecil yang bersifatnya mingguan, dari Jumat ke Jumat dosanya dihapus. Terus dosa-dosa kecil yang sifatnya harian,
dari sholat ke sholat dosanya dihapus. Berarti